Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah-tengah hadirat Tuhan lewat ibadah doa penyembahan. Tidak lupa saya menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, salam persekutuan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan melawat kita malam ini untuk memperbaharui segala sesuatu. Dan malam ini kita akan menantikan pembukaan firman untuk membawa kehidupan kita rendah di kaki salib dan tersungkur di hadapan tata Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, sampai nanti penyembahan di bumi ini sederajat dengan penyembahan dari 4 makhluk dan 24 tua-tua. Masing-masing mereka memegang satu cawan berisi penuh dengan kemenyan, sehingga itulah yang disebut dengan penyembahan yang sederajat dengan penyembahan di surga. Sekalipun kita ada di bumi, ibadah di bumi, tapi suasana surga bisa kita alami lewat ibadah-ibadah sebagai sarana untuk menikmati suasana surga. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Kita masih berada di ayat yang ke-19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita masih memperhatikan ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hal ini merupakan pernyataan Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Nasihat firman ini mau tidak mau harus diterima oleh seorang suami dengan segala kerendahan hatinya. Meskipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin dalam hubungan nikah dan rumah tangganya, dia harus menerima nasihat firman ini dengan rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita temukan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Yakni 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27. 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Jadi suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan atau dibagi sebanyak 2 kali, yakni 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Hal yang pertama ayat 25 sampai 27 telah disampaikan untuk beberapa seri. Tentu saja kita sudah diberkati oleh Tuhan, bukan? Hal yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29. Di situ dikatakan suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Berarti siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki, suami-suami.
akan meninggalkan ayah dan ibunya. Calon suami akan meninggalkan ayah dan ibunya. Pemuda-pemudi, siapa yang mau menjadi suami, calon suami di sini? Rindu menjadi suami, angkat tangan. Yang rindu menjadi suami. Yang sudah suami, sudah suami. Yang rindu menjadi suami. Tinggalkan segala sesuatu ya. Puji Tuhan. Jangan terikat dengan perkara daging, termasuk daging orang tua. Tinggalkan segala sesuatunya. Ulangi dulu, baca ayat 31. Sebab itu laki-laki akan Ya. Meninggalkan ayahnya dan ibunya, tabiat orang tuanya. Ditinggalkan. Jangan terikat lagi, jangan. Terus. dan bersatu dengan istrinya. Nah, supaya ada kesatuan. Kalau belum terpisah dengan tabiat daging, tak bisa menyatu nanti dengan kasih mempelai. Terus. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Jadi sebab antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib dijol juta. Jadi suami mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Sebab antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib dijol juta. Dipersatukan oleh salib dijol juta. Hal itu sudah disampaikan beberapa seri. Puji Tuhan, tidak mungkin untuk diulang-ulang lagi. Sekarang praktek suami mengasihi istrinya. Praktek suami di dalam hal mengasihi istrinya. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Terus. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Singkatnya, praktek mengasihi istrinya ada dua, yaitu satu, mengasuh, dua, merawati. Jadi praktek mengasihi istrinya ada dua, satu, mengasuh, dua, merawati. Terkait dengan mengasuh dan merawati, kita lihat ayat di dalam 1 Tesalonika lebih rinci, di dalam 1 Tesalonika 2, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dulu. Ayat 7 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Terus. Sama seperti seorang Ya. ibu mengasuh dan merawati anaknya. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Di sini kita melihat Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Sama seperti seorang ibu. Seorang ibu harus ramah terhadap anaknya, saudaraku. Ibu di sini menunjuk gembala sidang. Ibu menunjuk gembala sidang. Sementara tugas dari seorang gembala sidang ialah satu, mengasuh sidang jemaat sebagai anak rohaninya. Dua, merawati sidang jemaat sebagai anak rohaninya. Jadi saya ini adalah hamba Tuhan. Tetapi sekarang saya sudah menerima jabatan gembala sidang, pemimpin sidang jemaat. Itulah gambaran dari seorang ibu yang harus berlaku ramah terhadap sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Buktinya, sidang jemaat harus diasuh dan dirawati. Itu tugas gembala sidang. Dan itu yang dituntut oleh Tuhan dari seorang gembala sidang, dan saya belajar dalam hal itu. Puji Tuhan, doakan terus supaya tetap belajar dan terus belajar sampai Tuhan datang, kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, Ya. tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah Rasul Paulus dalam kasih sayang yang besar, ia rela membagi Injil Allah kepada sidang jemaat, B, membagi hidupnya sendiri kepada sidang jemaat. Membagi hidupnya sendiri kepada sidang jemaat. Amin. Demikianlah Rasul Paulus dalam kasih sayang yang besar, ia rela membagi Injil Allah kepada sidang jemaat, B, ia rela membagi hidupnya sendiri kepada sidang jemaat. Puji Tuhan,
Berbahagialah sidang jemaat sebagai anak-anak rohani kalau hamba Tuhan atau gembala sidang, pemimpin sidang jemaat memiliki karakter sama seperti karakter dari Rasul Paulus di dalam hal melayani sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-9. Sebab kamu masih ingat, Ya. saudara-saudara, Masih ingat saudara-saudara, terus akan usaha dan jerih lelah kami. diingatkan. Rasul Paulus mengingatkan kembali segala jerih payahnya, segala usahanya supaya jemaat di Tesalonika jangan lupa dengan segala pengorbanan dari hamba Tuhan, segala perjuangan dari gembala sidang. Maka harus diingatkan. Lalu pada saat dia mengingatkan perkara itu, terus Sementara kami bekerja siang malam, ya, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga Ya. di antara kamu. puji Tuhan. Rasul Paulus mengingatkannya dan tentu saja jemaat di Tesalonika tidak boleh lupa dengan segala jerih payah, jerih lelah, dan segala usaha-usaha yang telah dikerjakan oleh Rasul Paulus terhadap sidang jemaat, dan kita belajar untuk menghargai korban Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Intinya sidang jemaat di Tesalonika ingat dan mengetahui, ingat dengan jelas dan mengetahui segala perkara itu. Maksudnya ingat dengan jelas segala pengorbanan Rasul Paulus. Singkatnya, Rasul Paulus melayani pekerjaan Tuhan dengan kerelaannya. Singkatnya, Rasul Paulus dari ayat 8 sampai ayat 9 terbuktilah bahwa Rasul Paulus benar-benar melayani pekerjaan Tuhan dengan kerelaannya. Terkait dengan kerelaan ini, kita lanjut pembacaan di dalam 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 12-13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rendahkanlah dirimu. Ya, puji Tuhan. Mau merendahkan diri? Amin. Puji Tuhan. 12-13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Ya, kami melakukan pekerjaan tangan, PR yang berat. Terus, Kalau kami dimaki, kalau kami dimaki, kami memberkati. kami memberkati. Terus, Kalau kami dianiaya, ya, kami sabar. terus, Kalau kami difitnah, ya, kami tetap menjawab dengan ramah. terus, Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sampah dunia terus. sama dengan kotoran dari segala sesuatu Ya. sampai pada saat ini. Puji Tuhan. Rasul Paulus melakukan pekerjaan tangan yang begitu berat, yakni di dalam hal membagi Injil dengan segala kerelaan. Dengan bukti, strip pertama, ketika dimaki, ia memberkati. Ketika ia dianiaya, ia tetap sabar. Ketika difitnah, ia tetap menjawab dengan ramah. Puji Tuhan. Bantu doa ya, supaya kita memiliki sikap yang sedemikian seperti sikap Rasul Paulus. Teramat lebih saya juga merindu supaya kita semua hidup rohani kita terbangun, hidup rohani kita betul tergembala, terpelihara dengan baik dan terbangun di hadapan Tuhan. Jadi saudara, pekerjaan dari seorang hamba Tuhan tidak ringan loh saudara. Di hari-hari ini saya semakin merenungkannya. Tuhan, badan ini terlalu capek Tuhan, Engkau tahu. Tapi saya harus melakukan ini semua. Daging ini, badan ini, raga ini capek Tuhan. Setiap hari saya tidak perlu menyebutkannya. Tetapi selalu saya berkata, Tuhan kuatkan saya. Kuatkan saya. Kuatkan saya. Supaya domba-domba yang Tuhan percayakan ini betul-betul berada dalam pemeliharaan Tuhan. Berada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus telah menjadi sama dengan sampah dunia. Bahkan sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Inilah kerelaannya di dalam hal membagi Injil kepada sidang jemaat yang dia layani. Dia rela membagi hidupnya. Sampai akhirnya menjadi sama dengan sampah yang hina. Sampah dunia menjadi sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Demikianlah perjuangan Rasul Paulus di dalam mengasuh dan merawati
sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang lanjut ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, Bukan untuk memalukan kamu, terus tetapi untuk menegur kamu Iya. sebagai anak-anakku yang kukasihi. ia memberitahukan semua hal itu di dalam tulisannya kepada sidang jemaat di Korintus, karena Rasul Paulus betul-betul memperhatikan sidang jemaat di Korintus sebagai anak-anak rohaninya. Amin, saudaraku. Kalau saya juga memberitahukan bagaimana saya menantikan pembukaan firman di kaki salib Tuhan 2, 3, bahkan sampai 4 jam, saudara juga harus mengerti. Tujuannya adalah supaya sidang jemaat menjadi rendah hati. Sesuai dengan judul yang ada. Sesuai dengan judul yang ada. Yaitu rendahkanlah dirimu. Jangan kita tidak mau tahu dengan korban Kristus. Dengan segala pengorbanan Tuhan yang sudah mengasuh dan merawati hidup rohani kita. Jangan kita setelah diberkati lalu lupa dengan segala korban Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Pendeknya Rasul Paulus berjuang di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat di Korintus. Tujuannya supaya sidang jemaat di Korintus tetap dalam keadaan merendahkan dirinya masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi kalau ia menceritakan Jerry rela perjuangannya, ia rela dihina, bahkan rela menjadi sampah dan segala kekotoran, supaya bukan untuk mempermalukan sidang jemaat di Korintus, tidak. Pengalaman itu dia tuliskan, dia ceritakan lewat tulisan yang dia layangkan kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus tahu untuk merendahkan dirinya masing-masing di hadapan Tuhan. Itu saja, tidak ada maksud yang lain. Dan kita belajar dari apa yang sudah kita terima malam ini. Tentunya. Amin. Maka kita mundur ayat 6 sampai ayat 7. Saudara-saudara, Boleh baca judulnya kembali. rendahkanlah dirimu. Iya. Itu tujuannya. Terus ayat 6 sampai 7. Saudara-saudara, Ya, saudara-saudara, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu yang saya kasihi, baik juga para pemirsa yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, yang saya kasihi dimanapun Anda berada, dalam negeri, luar negeri, perhatikanlah terus. kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ku kenakan kepada diriku dan Apolos. Terus? Karena kamu, Iya, karena kamu. Ya kalau sombong ya harus ditegur. Karena kamu. Terus? supaya dari teladan kami, Iya. kamu belajar apakah artinya ungkapan Apa artinya ungkapan? Terus? jangan melampaui yang ada Jangan tertulis. melampaui yang ada tertulis. Terus? Supaya jangan ada di antara kamu yang Iya. menyombongkan diri Jangan sombong. Terus? dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapa yang menganggap engkau penting? Terus? Dan apakah yang engkau punyai yang Iya. tidak engkau terima? Iya. Kita mempunyai bukan karena kita terima, tapi dikaruniakan, termasuk karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan. Terus? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Iya. Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Iya. Puji Tuhan. Saudara, contoh dari sebuah kerendahan hati dari Rasul Paulus dan Apolos, maka sidang jemaat di Korintus harus mengerti arti ungkapan. Jadi contoh dari sebuah kerendahan hati dari Rasul Paulus, dari teladan Rasul Paulus dan Apolos, maka sidang jemaat di Korintus ini harus mengerti arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Harus mengerti arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya berpadanan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Berpadananlah, sesuaikanlah hidup ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Jangan sampai melebihi firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuannya supaya jangan menyombongkan atau meninggikan dirinya dengan jalan mengutamakan yang satu untuk menyingkirkan atau melawan orang lain. Puji Tuhan.
Haleluya. Jangan mencari masa, jangan bersekutu dengan seseorang, tetapi dengan cara untuk memusuhi orang lain. Jangan loh saudaraku. Tidak boleh. Itu sebabnya di sini dikatakan supaya jangan menyombongkan atau meninggikan dirinya dengan jalan mengutamakan yang satu seseorang, tapi untuk menyingkirkan atau melawan orang lain. Yang lain. Pendeknya jangan kita mencari teman untuk melawan dan memusuhi orang lain. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hati-hati. Hati-hati. Jangan seperti Bani Korah. Puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Perselisihan. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan Iri perselisihan. Perselisihan terus. Bukankah hal itu menunjukkan Ya. bahwa kamu manusia duniawi? Manusia duniawi. Seperti apa manusia duniawi? Dan terus, bahwa kamu hidup secara manusiawi. Hidup secara manusiawi. Itu manusia duniawi. Hidup secara manusiawi saja. Pengertiannya manusiawi. Perasaannya manusiawi. Pikirannya manusiawi. Tabiatnya manusiawi. Itu manusia duniawi. Hidup secara manusiawi. Ya Pak? Karena jika yang seorang berkata, ya, aku dari golongan Paulus. Ini kan sudah berbicara masa ini. Mencari masa menjadi kelompoknya. Terus? Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Nah itu loh saudaraku. Ini bukan orang yang rendah hati kalau sudah seperti ini. Mencari teman untuk memusuhi orang lain. Terus? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, puji Tuhan. Mengutamakan kelompoknya dengan cara mencari masa sebanyak-banyaknya untuk melawan atau bersaing dengan kelompok lain. Itu merupakan sinyal iri hati, sinyal perselisihan yang menunjukkan bahwa ia adalah manusia duniawi. Manusia duniawi, hidup secara manusiawi, sama dengan tidak rohani. Jadi manusia duniawi itu, kalau masih ada iri hati, diawali tadi mencari masa untuk kelompoknya, tapi tujuannya untuk menyombongkan diri, untuk melawan musuh, lawan orang lain. Puji Tuhan, itu sinyal iri hati. Sinyal atau tanda bahwa dia penuh dengan perselisihan. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia duniawi, hidup secara manusiawi, tidak rohani. Hidup duniawi, manusia duniawi hidup secara manusiawi. Berarti hidup dengan kedagingan. Hidup menurut pikiran daging, hidup menurut perasaan daging, hidup dengan tabiat daging, segala sesuatu hanya menurut daging saja. Itu orang yang sombong. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya ada teguran-teguran itu di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya betul-betul jangan melampaui yang ada tertulis. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ayat 6. Demikian firman Tuhan. Aku menanam. Aku menanam. Apolos menyiram. Nah, aku menanam. Yang satu menanam, yang lain menyiram. Terus? Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Iya, puji Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya antara satu dengan yang lain sebenarnya saling membutuhkan. Paulus menanam, yang satu menanam, yang lain menyiram. Berarti sekalipun karunia berbeda, ternyata saling melengkapi. Sama dengan saling membutuhkan walaupun berbeda-beda. Jangan ada di antara kita menganggap diri penting. Apalagi kalau misalnya seorang pembaca berkata, kalau saya tidak membaca, bagaimana Bapak Gembala bisa menyampaikan firman? Berarti menganggap dirinya penting. Itu dosa sombong. Sebaliknya imam yang lain, kalau saya tidak bertugas untuk infokus, tidak bertugas untuk mengelola live streaming, Bapak Gembala tidak bisa apa-apa. Itu dosa kesombongan karena dia menganggap dirinya penting. Sebab itu Rasul Paulus harus menceritakan segala jerih lelahnya di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat dengan segala kerelaan. Apa buktinya? Rela dihina, bahkan menjadi sampah, bahkan menjadi kotoran dari segala sesuatu. Itu kerelaan. Supaya kita jangan menyombongkan diri, jangan menganggap diri penting, tetapi sebaliknya kita saling melengkapi. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Berarti saling melengkapi. Demikian juga anggota tubuh banyak, tapi satu tubuh saling melengkapi. Kiranya dapat dipahami
dengan baik. Amin. Ayat 7, 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya, terus, Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? terus. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri Iya. seolah-olah engkau tidak menerimanya? Puji Tuhan. Pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Puji Tuhan. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Rasul Paulus mengatakan demikian karena telah terjadi perselisihan, bahkan perpecahan di antara sidang jemaat di Korintus. Kalau ada orang iri hati, ada orang perselisihan, itu karena di antara mereka sudah menganggap dirinya penting. Itu dosa kesombongan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata untuk yang pertama, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian? Karena ternyata masing-masing menganggap dirinya lebih penting, lebih benar, lebih suci dari yang lain. Puji Tuhan. Kemudian untuk yang kedua kalinya Rasul Paulus berkata, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jemaat di Korintus ini sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jemaat di Korintus ini sudah diperlengkapi dengan 9 jabatan Roh Kudus, dirampingkan menjadi 5 jabatan. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Mereka diperlengkapi sekalipun tidak menerima. Sudah diperlengkapi dengan 9 karunia Roh Kudus. Sudah diperlengkapi dengan 9 jabatan Roh Kudus, dirampingkan menjadi 5 jabatan. Tetapi, saudaraku, sidang jemaat di Korintus ini, saudaraku, masing-masing memegahkan dirinya, menganggap diri penting, sehingga terjadilah perpecahan. Padahal Tuhan yang mengaruniakan 9 karunia. Tuhan yang mengaruniakan 9 jabatan Roh Kudus. Tetapi di antara mereka masing-masing ada yang menganggap diri penting. Seharusnya karunia berbeda, tetapi harus saling melengkapi. Tidak boleh ada yang menganggap diri lebih penting dari karunia yang lain. Akhirnya tadi mencari masa untuk kelompoknya, tetapi dengan tujuan melawan kelompok yang lain. Kan sudah tidak benar itu. Kalau kita dikaruniakan Roh Kudus 9 karunia dan jabatan, jangan menganggap diri penting. Tetap rendah hati. Itu sebabnya Rasul Paulus menceritakan jeripayahnya, supaya sidang jemaat ini tetap rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Hanya Dialah Allah yang kita sembah, tidak ada yang lain. Jadi tidak perlu menganggap diri penting. Itu penyembahan berhala sebetulnya. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu apakah betul pernyataan Rasul Paulus ini. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Artinya sudah diperlengkapi dengan 9 karunia dan 9 jabatan Roh Kudus. Mari, 1 Korintus 12. Ayat 8 sampai 10. Boleh baca ayat 7. Ayat 7 saja sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi Ya. satu roh. Puji Tuhan. Terus? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saling melengkapi. Terus? Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1, karunia hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 2, karunia pengetahuan. 3, Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. karunia iman. 4, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. karunia kesembuhan. 5, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. karunia mukjizat. 6, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. karunia bernubuat. 7, Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. karunia membedakan macam-macam roh. Sekarang 8. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, berkata-kata dengan bahasa roh. Sekarang yang ke-9. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa Puji roh Tuhan. itu. Jadi Tuhan mengaruniakan 9 karunia kepada sidang jemaat di Korintus. 1,
karunia hikmat, 2, karunia pengetahuan, 3, karunia iman, 4, karunia kesembuhan, 5, karunia mukjizat, 6, karunia bernubuat, 7, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, 8, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah, 9, karunia menafsirkan bahasa roh. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama untuk kepentingan bersama. Sumbernya dari roh yang satu yang sama untuk kepentingan bersama-sama. Jadi jangan menganggap diri, ada yang menganggap diri penting. Sudah menerima karunia, sudah memperoleh, memiliki tanpa menerima. Sebab itu jangan menganggap diri penting, puji Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang sudah memiliki karunia tanpa menerima, tapi masih tetap saja menganggap diri penting, masih tetap saja menyombongkan diri, tidak rendah hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan, berarti seolah-olah dia tidak mempunyai karunia, tidak memiliki karunia. Artinya dia melayani dengan kemampuannya, seolah-olah dia tidak mempunyai, meniadakan apa yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu rendah hatilah. Inilah perjuangan daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Asia Kecil. Secara khusus, dia tetap berjuang dan di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan di atas pundaknya. Jadi tidak gampang, pekerjaan seorang gembala sidang tidak mudah. Jadi kalau penggembalaan itu hanya bentuk sentralisasi, terus dalam penggembalaan itu gembala ditukar-tukar, hamba Tuhan ditukar-tukar, berarti belum mengerti sistem penggembalaan yang dari surga, dari Allah. Itu loh yang harus kita pahami sekarang. Kalau hamba Tuhan digilir terus untuk menggembalakan sidang jemaat, berarti penggembalaan itu belum mengerti sistem penggembalaan yang baik, yang benar menurut penggembalaan surgawi. Hanya satu gembala, Yesus Kristus. Penilik-penilik ditempatkan di tiap-tiap posnya untuk bertanggung jawab. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12, 14. Kemudian bukan hanya 9 karunia, masih ada juga. Boleh dulu ayat 11 baca dulu. 1 Korintus 12 ayat 11 terus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ya, sumbernya dari roh yang satu yang sama, dikerjakan roh yang satu yang sama terus. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Itu 9 karunia sumbernya dari roh yang satu yang sama. Atau dikerjakan dari roh yang satu yang sama. Jadi saling melengkapi. Kalau sumbernya 2, pasti terjadi sikut menyikut. Tumpang tindih. Merasa diri lebih baik, lebih benar. Tapi karena sumbernya dari rohnya satu, maka otomatis saling melengkapi walaupun karunia itu berbeda-beda. Kalau sumbernya 2, satu dari Roh Kudus, satu dari kepentingan daging, pasti bentrok, tumpang tindih, sikut menyikut. Merasa diri lebih penting dan merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci. Kiranya dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Bukan hanya 9 karunia, tetapi ada juga 9 jabatan Roh Kudus ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. Dan Allah telah menetapkan, diulangi, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, guru. Terus selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, itu untuk penginjilan, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Puji Tuhan. Dan guru. Ada 5 jabatan Roh Kudus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12 loncat 14 sampai 17. Karena sama seperti tubuh itu satu. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Tubuh itu satu. Anggota tubuh banyak. Terus. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak. Sekalipun anggotanya banyak. Merupakan satu tubuh. Tetapi merupakan satu tubuh. Terus. Demikian pula Kristus. Demikian juga Kristus, kepala hanya satu. Tubuh itu hanya satu. Walaupun anggotanya banyak. Demikian juga Kristus, kepala hanya satu. Kalau kepala 2 heran kita nanti. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Barulah ayat 14 sampai 17. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Kalau seorang hamba Tuhan melayani, merasa diri penting, menganggap diri lebih penting dari yang lain, pasti orang heran. Sama seperti kalau Kristus kepala, 2 kepala, pasti heran. Demikian juga tubuh harus satu walaupun anggotanya banyak.
Jadi kalau ada di antara anggota tubuh memegahkan diri, menganggap diri lebih penting, saudaraku, lalu mengutamakan yang satu untuk melawan yang lain, aneh nanti di pemandangan manusia. Apalagi di pemandangan mata Tuhan. Aneh nanti. Jangan kita buat diri ini aneh-aneh. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini tugas daripada gembala sidang. Rohaninya tetap diasuh dan dirawati. Jadi tidak boleh bermain-main sebetulnya. Itu doa saya di hari-hari. Begitu berat ternyata tanggung jawab ini. Tapi ya sudah. Saya harus menyerah. Karena itu cara Tuhan untuk memimpin rohani saya ke tingkat yang tertinggi. Saya harus menyerah. Jadi menyembah itu tidak sekedar berlutut. Tapi harus sampai kepada penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Dengan lain kata, terjadi perobekan daging dari atas sampai ke bawah. Semua daging sudah dirobek. Supaya apa? Kalau daging sudah robek, sudah lepas dari daging, kita taat kepada kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, inilah doa saya dan kerinduan saya di hari-hari terakhir ini, supaya kerohanian kita betul-betul dibawa pada puncaknya. Ibadah kita memuncak. Berada dalam penyembahan. Penyerahan diri sepenuh. Itu doa saya. Dan inilah yang sedang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan ini bukan hanya slogan, bukan lip service, bukan supaya enak didengar oleh sidang jemaat malam ini, dan supaya enak didengar para pemirsa, tidak. Tapi betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Inilah yang sedang saya rindu, saya kerjakan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertolongan dan kekuatan kepada saya di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat. Puji Tuhan. Ayat 14-17. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, Iya. tetapi atas banyak anggota. Iya, diulangi lagi, diingat-ingatkan, diulang berarti untuk kita jangan lupa. Di sini dikatakan karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tubuh satu anggotanya banyak, diulang-ulang dan kita diingatkan. Terus, Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan tangan. aku tidak termasuk tubuh. Kaki itu tempat bagian tubuh yang paling rendah. Lalu berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Terus, Jadi benarkah ia tidak termasuk benarkah tubuh? itu perkataan kaki itu? Terus, Dan andai kata telinga berkata, Lalu, karena aku bukan mata, bagian tubuh yang tempatnya di tempat yang tinggi. Itulah telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Terus, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? benarkah perkataan telinga itu? Terus, Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, kalau saja seluruh tubuh adalah mata semua, terus di manakah pendengaran? di mana pendengaran? Kalau menganggap diri penting, mata menganggap diri penting, tidak dengar-dengaran nanti. Kalau mata menganggap diri penting, nggak dengar-dengaran loh, saudara. Terus, Andai kata seluruhnya adalah telinga, Lah, sebaliknya. di manakah penciuman? kalau telinga merasa diri sudah lebih dengar-dengaran dari yang lain, di mana penciuman, penyembahan kita kepada Tuhan, penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa tubuh itu satu, anggotanya banyak, sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Hal-hal yang harus dihindarkan untuk mempertahankan kesatuan tubuh, satu, berjuang untuk melepaskan diri dari dosa minder atau dosa rendah diri. Seperti kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Apakah perkataan kaki ini benar? Salah. Jadi melayani dengan minder itu tidak boleh. Melayani dengan rendah diri itu tidak boleh. Itu dosa. Kaki bagian tubuh paling rendah di bawah. Lalu kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ini menunjuk dosa minder, rendah diri. Di dalam hal melayani Tuhan ini dihindari. Perkara ini dihindari. Ini dosa. Puji Tuhan. Saudaraku, mengapa saya katakan itu dosa? Sebetulnya orang minder, rendah diri itu bukan menunjuk kerendahan hati seseorang. Itu karena dia tidak punya apa-apa. Tapi sebaliknya, seandainya dia punya harta, punya ini itu, pasti sombong juga.
Maka melayani Tuhan dengan minder rendah diri tidak boleh. Perkataan kaki ini tidak boleh. Jangan diadopsi. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menghindar dari dosa sombong atau meninggikan diri seperti telinga. Telinga ini kedudukannya berada di tempat yang tinggi, tapi masih mau juga dia meninggikan diri dari mata. Ini harus dihindarkan supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, supaya kita tetap satu. Posisi telinga dengan mata hampir sama tinggi, tetapi mata tetap harus lebih tinggi. Namun di sini dia ingin berusaha untuk meninggikan diri lebih tinggi dari mata. Ini harus dihindari. Jadi dosa minder tidak boleh melayani Tuhan. Dosa kesombongan juga tidak boleh melayani Tuhan. Ada lagi yang harus diperhatikan loh saudaraku. Perhatikan baik-baik. Satu lagi pada ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Hal yang ketiga yang harus dihindari adalah egosentris, kepentingan diri. Kalau kepentingan diri, nanti orang lain tidak terlihat, merasa diri lebih penting dari yang lain. Itu hal yang harus dihindari. Ini 3 hal pokok yang harus dihindari dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Dosa minder atau rendah diri, dosa sombong atau meninggikan diri, termasuk juga yang terakhir, dosa egosentris, roh egosentris atau kepentingan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ini harus dihindari dari anggota-anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi saudaraku, Tuhan sudah menempatkan begitu rupa anggota-anggota tubuh pada tubuh. Sehingga semuanya terstruktur, semuanya teratur rapi. Sehingga anggota tubuh itu saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat kembali jalan keluarnya supaya kita lepas dari kesombongan ini, atau sebaliknya supaya kita tetap berada di dalam kerendahan hati. Mari kita 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, kembalilah kita membaca ayat yang ke-6, 1 Korintus 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Puji Tuhan. Artinya, sekalipun berbeda-beda karunia, tetapi ternyata saling melengkapi karena sumbernya roh yang satu dan yang sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Sebetulnya peristiwa ini, kisah ini, itu nyata loh saudaraku. Paulus menanam, Apolos menyiram. Setelah saya selidiki, ternyata kisah itu nyata. Nanti saudara bisa baca secara lengkap di dalam Kisah Rasul pasal 18. Tapi tidak ada waktu kita untuk membaca. Malam ini tidak ada waktu untuk membaca Kisah Rasul 18. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Kisah Rasul 18 dibagi menjadi 2 bagian. Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Paulus menanam. Nanti dibaca sendiri ya. Ya, Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 12 Paulus menanam. Sedangkan ayat 24 sampai dengan ayat 28 Apolos menyiram. Nanti dibaca masing-masing. Ditulis dengan rapi, nanti diperiksa di rumah masing-masing ya. Baik juga para pemirsa di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Maka kita selidiki dulu tentang Paulus menanam. Apakah ia telah mengerjakan karunia itu? Tentang Paulus menanam. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 7, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Kepada Allahku. Terus. Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya. Kasih karunia Allah dianugerahkan kepada sidang jemaat di Korintus. Tadi kita sudah melihat diperlengkapi dengan 9 karunia. Memiliki walaupun tidak menerima 9 karunia Roh Kudus. Memiliki
walaupun tidak menerima 9 jabatan Roh Kudus dirampingkan dengan 5 jabatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Terus, Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. sehingga jemaat di Korintus ini menjadi kaya dalam segala hal. Terus, Dalam segala macam kemudian perkataan kaya juga dalam perkataannya, dan saudara. segala macam pengetahuan. Kemudian kaya dalam segala macam pengetahuan. Sebab itu, kalau kita kaya dalam 3 perkara ini, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Amin. Kita juga sudah diperkaya di dalam penggembalaan ini. Jangan sombong, jangan memegahkan diri. Amin. Bukan hanya karena secara rohani, bahkan secara jasmani. Diberkati, diberikan pekerjaan, diberi kesehatan, diberi umur panjang. Terus, Demikianlah kamu, diulangi, ayat 6. sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara Ya. kamu. Kemudian, kesaksian Kristus telah diteguhkan di antara kamu. Rasul Paulus sudah meneguhkan kesaksian Kristus di dalam kepada kehidupan dari sidang jemaat di Korintus ini. Lihat, terus Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. tidak kekurangan karunia-karunia Roh Kudus. Tidak kekurangan 9 jabatan Roh Kudus. Terus, Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. terus Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Tuhan sudah meneguhkan dengan 9 karunia. Tuhan sudah meneguhkan dengan 9 jabatan Roh Kudus. Saudaraku, sementara mereka menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, sambil menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, sambil menantikan Tuhan datang kembali, atau ada tetap dalam hubungan intimnya dengan Tuhan, itu disebut nikah suci. Terus ayat 8, terus Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. tadi diteguhkan dengan 9 karunia dan 9 jabatan. Di sini juga kembali jemaat di Korintus diteguhkan sampai kepada kesudahannya. Terus Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita sama Yesus artinya Kristus. diteguhkan dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Karena oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ini, gereja Tuhan tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Hebatnya sidang jemaat di Korintus ini loh, saudaraku. Diteguhkan dengan 9 karunia, diteguhkan dengan 9 jabatan, diteguhkan kembali dengan pengajaran mempelai, supaya mereka tidak bercacat celah atau kerut atau yang serupa itu sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Diteguhkan dengan pengajaran mempelai untuk menjadi mempelai Tuhan. Ini loh cara Paulus menanam. Halo? Bisa memahami? Dengan demikian Paulus sudah menanam loh, saudaraku. Walaupun banyak di antara kita muda-muda datang dari daerah, hargai pembukaan firman. Banyak orang tidak mengerti pembukaan firman. Jangan diabaikan ya. Belajar menghormatinya. Puji Tuhan. Jadi dengan demikian, saudaraku, Paulus telah mengadakan penanaman. Inilah cara Paulus menanam. Jadi sudah terbukti loh, saudara. Perkataannya bukan perkataan kosong, bukan lip service. Perkataan sederhana, dalam dan terbukti, itu yang penting. Daripada perkataan kelihatannya tinggi penggunaan kata dalam pemberitaan firman, tapi maknanya dalam, tidak terlalu penting. Sebab itu bukan keharuan yang harus kita bawa kepada Tuhan, tapi praktek firman menjadi daging loh, saudaraku. Nikmati pelayanan roh, bukan pelayanan tubuh. Bisa saja tacis, kagum kita, maknanya loh yang harus kita tunggu-tunggu. Saudara juga harus seperti itu. Ya, amin saudaraku, puji Tuhan. Nah, jadi demikianlah cara Paulus menanam, lalu kita harus buktikan penanaman itu tadi dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-2 dan 3. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Jemaat di Korintus diteguhkan dengan pengajaran mempelai supaya mereka kudus tidak bercela sampai kedatangan Tuhan. Berarti merindu untuk menjadi mempelai. Rasul Paulus merindu supaya jemaat di Korintus ini menjadi mempelai Tuhan. Nah, inilah penanaman yang terjadi. 2 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya, Sebab aku cemburu kepada kamu Ya. dengan cemburu ilahi. lihatlah ya pengakuan ini terus. Karena aku telah mempertunangkan Ya. kamu kepada Aku telah mempertunangkan kamu. Terus
kepada satu laki-laki kepada satu laki-laki dalam keadaan terus untuk membawa kamu sebagai perawan dalam suci keadaan kepada sebagai Kristus. perawan suci kepada satu laki-laki mempelai laki-laki surga. Kristus kepala. Jadi sudah terbukti dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 tadi sesuai dengan 2 Korintus 11 ayat 2. Diteguhkan supaya tidak bercacat celah. Karena rupanya dalam 2 Korintus 11 ayat 2 juga Rasul Paulus dengan tandas berkata, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa sidang jemaat di Korintus sebagai perawan suci tanpa cacat atau celah atau kerut atau yang serupa itu, melainkan kudus tidak bercela kepada satu laki-laki. Kristus kepala, dialah mempelai laki-laki surga. Amin. Dan Tuhan sudah menanam kita sekarang. Itu yang harus kita syukuri loh saudaraku. Hebatnya Rasul Paulus ini di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan kita lebih tertarik kepada ibadah bumi dan ibadah laut. Kita harus tertarik dengan ibadah surga. Berita surga. Berita untuk seluruh bangsa-bangsa, berita keselamatan, dibungkus dengan pengajaran mempelai, dibungkus dengan lampin. Setuju? Tidak perlu ragu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, itu soal penanaman. Pendeknya Rasul Paulus telah menanam dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, supaya jemaat di Korintus ini tidak bercacat, celah atau kerut, kudus tidak bercela. Itulah wujud dari mempelai Tuhan. Itu kerinduan dari Rasul Paulus. Sekarang tentang Apolos menyiram. Tentang Apolos menyiram, Kisah Rasul. Nah, kalau untuk menyiram ini kita bacalah. Kisah Rasul 18 ayat 24. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 25 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Apolos di Efesus. Ya. Sementara itu datanglah ke Efesus Ya. seorang Yahudi bernama Apolos. Nah, Apolos menyiram terus. Yang berasal dari Alexandria. Alexandria terus. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Mahir, fasih berbicara, penginjil begitu saudaraku. Penginjil begitu. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 25 terus. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Apolos ini fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kemudian ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Terus. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Terus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Puji Tuhan. Singkatnya saudaraku, pengajaran dalam jalan Tuhan adalah baptisan Yohanes. Sama dengan Apolos menyiram. Menyiram itu apa? Baptisan air. Apolos menyiram. Jadi saudaraku, menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, itulah baptisan Yohanes Pembaptis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah baptisan Yohanes. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah jelas Apolos menyiram. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengajaran dalam jalan Tuhan menuju kepada baptisan Yohanes. Kemudian dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Penginjil itu semangat. Yang sedang menyiram itu semangat. Sama seperti pohon yang sudah bibitnya ditanam, tumbuh. Oh, disiram, semangat. Tumbuh tanamannya. Misalnya cabai tumbuh, semangat kita. Tomat, siram, semangat kita. Amin. Mangga tumbuh, ditanam tumbuh, siram, semangat kita. Makanya dia pun semangat. Apolos semangat. Dalam hal penyiram semangat. Tapi harus teliti. Puji Tuhan. Harus teliti. Yang seharusnya disiram dengan pupuk urea, disiram dengan pupuk ZA. Salah. Harus teliti. Tapi semangat. Amin. Puji Tuhan. Semangatlah.
Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis. ya, Aku membaptis kamu dengan air ya. sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda pertobatan terus. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ya, Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. nanti disiapkan anatomi. Puji Tuhan. Syarat untuk dibaptis terlebih dahulu bertobat. Syarat untuk dibaptis tentu saja terlebih dahulu bertobat dalam susunan tabernakel. Baptisan itu terkena pada dua alat di halaman. Satu, mezbah korban bakaran, menunjuk kepada pertobatan. Amin, saudaraku, menunjuk kepada pertobatan. Mengapa demikian? Mezbah korban bakaran itu gambaran dari salib, sedangkan anak domba jantan yang disembelih lalu dipersembahkan di atas mezbah korban, itulah Yesus yang disalibkan. Tanda pertobatan, dua tangan disalib, dua kaki disalib, lambung ditusuk. Berhenti berbuat dosa. Kemudian, kolam pembasuhan, itu menunjuk kepada baptisan air. Baptisan dalam Kristus, kematian Yesus Kristus, hari ketiga bangkit. Hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudaraku. Nah, inilah dua alat di halaman terkait dengan baptisan. Bertobat, dibaptis. Amin. Kita kaitkan dengan anatomi manusia. Mezbah korban bakaran, kedudukannya berada pada tungkai bawah. Berarti tulang kering antara mata, hari, kaki, dan lutut. Itu tungkai bawah. Posisinya di situ. Kemudian kolam pembasuhan tembaga atau baptisan air tadi, itu kedudukannya berada pada tungkai atas, berarti paha. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Artinya, jadi saudaraku, satu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, jika dikaitkan dengan anatomi, mezbah korban bakaran kedudukannya berada pada tungkai bawah. Dua, kolam pembasuhan kedudukannya berada pada tungkai atas. Kesimpulannya, Paulus menanam, Apolos menyiram. Artinya, ruangan suci atau penyucian itu tanpa cacat celah harus ditopang oleh tungkai bawah dan tungkai atas. Penyucian itu harus ditopang dengan tungkai bawah dan tungkai atas. Amin. Lihat penyucian yang ada. Ruangan suci. Penyucian berarti terkena kepada ruangan suci. Lihat. Tabernakel. Ini ruangan suci. Puji Tuhan. Haleluya. Ruangan suci ini harus ditopang oleh tungkai bawah, pertobatan, dan baptisan air. Jadi sudah jelas. Karunia Paulus menanam dan karunia Apolos menyiram saling melengkapi. Penyucian yang sedang kita alami ini harus ditopang oleh tungkai bawah, harus ditopang oleh tungkai atas. Bertobat sungguh-sungguh dan masuk dalam pengalaman kematian, kebangkitan sungguh-sungguh. Barulah nanti terjadi pengalaman penyucian sampai tanpa cacat celah, sampai sempurna menjadi mempelai Tuhan. Tidak akan mungkin terjadi penyucian kalau tidak ada yang menopang. Nah, ini loh hebatnya kerjasama, kerendahan hati daripada Rasul Paulus dan kerendahan hati daripada Apolos ini. Paulus tidak merasa diri lebih hebat karena dia sudah meneguhkan jemaat di Korintus dengan pengajaran mempelai supaya jemaat di Korintus tidak tanpa cacat celah menjadi mempelai Tuhan. Tidak. Dia menyadari betul bahwa karunia yang lain sangat penting. Itulah dalam hal menyiram. Harus ditopang dengan pertobatan sungguh-sungguh dan pengalaman kematian kebangkitan yang sungguh-sungguh. Terjadilah penyucian sampai sempurna tanpa cacat celah, tanpa kerut atau yang serupa itu. Kudus, tidak bercelah. Haleluya, puji Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Tuhan sudah menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita. Maka gunakan dua lutut malam ini untuk kita terus mengalami penyucian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.